warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, silahkan Citra pimpin doanya ya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Citra? Hadir. Ya. Ipa? Hadir. Afi? Hadir. Intan? Hadir. Ya, alhamdulillah pada hari ini siswa-siswa Ibu semuanya sehat ya. Jadi kita bisa belajar pada hari ini. Anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita hari ini akan belajar tentang geometri ruang ya. Pada pembelajaran kemarin kan kita sudah belajar tuh apa saja geometri ruang, terus apa saja bangun ruang ya. Coba apa saja bangun ruang, coba sebutkan, seperti kubus, terus balok, terus prisma dan juga limas ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang pada bangun ruang. Ibu berharap siswa-siswa itu dapat mengerti apa itu pengertian dari titik, pengertian dari garis, dan juga pengertian dari bidang. Dan juga diharapkan siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap garis dan bidang pada bangun ruang. Oke, sekarang coba buka buku halaman 56 ya, buku paket. Ya, silakan dibuka dulu. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, coba apa saja unsur pembentuk dari bangun ruang? Ada apa aja? Titik, terus ada garis, dan juga ada bidang atau sisi ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan titik? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Citra. Titik adalah tanda baca yang mempunyai fungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Oke, bagus. Ada yang mempunyai pendapat lain selain Citra? Silakan. Ya, silakan, Saudari Ipa. Titik itu tidak memiliki ukuran, tetapi memiliki kedudukan. Ya, bagus ya. Terima kasih pendapat dari Ipa. Jadi pendapat dari Citra maupun Ipa itu memiliki versi masing-masing ya. Yang tadi Citra sampaikan itu pengertian titik sebagai tanda baca, yang sedangkan yang disampaikan oleh IPA itu pengertian titik dalam geometri. Nah, tentunya dalam hal ini pendapat mereka itu tidak ada yang salah ya, karena mereka mempunyai sudut pandangnya berbeda-beda. Tapi dalam hal ini pendapat dari Citra itu kurang tepat, karena yang dimaksud di sini itu pengertian titik dalam geometri ya. Ya, tidak apa-apa Citra. Jadi seperti ini pengertian titik ya. Titik adalah lukisan simbol nokta yang dibubuhi atau diberi nama menggunakan huruf kapital. Jadi pada titik itu kita pemberian namanya menggunakan apa? Huruf kapital ya. Sebagai contohnya seperti ini. Titik kan disimbolkan dengan simbol nokta ya. Dalam matematika simbol nokta itu seperti ini, simbol titik. Nah, kita memberikan namanya dengan menggunakan huruf kapital seperti titik A ataupun titik B, titik C, dan seterusnya. Dan benar yang dikatakan oleh IPA tadi bahwa titik itu hanya memiliki apa? Kedudukan ya. Betul, bahwa titik itu hanya memiliki kedudukan, dia tidak memiliki ukuran. Oke, sampai sini semuanya paham? Oke, sekarang Ibu pengen tahu lagi nih. Apa yang kalian tahu tentang garis? Ayo, apa itu garis? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silahkan Intan. Garis adalah himpunan titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Ya, betul ya. Jadi, apa tadi garis ya? Garis adalah kumpulan titik atau himpunan titik yang anggotanya itu lebih dari satu titik. Jadi, misalnya 2 titik saja, itu juga bisa membentuk sebuah garis. Nah, tadi kan pada garis itu kan dia hanya memiliki pada garis, maaf ya. Pada titik dia hanya memiliki apa? Kedudukan. Nah, sedangkan pada garis dia itu hanya memiliki ukuran, yaitu berupa apa? Panjang ya. Makanya garis itu disebut berdimensi 1. Oke. Terus juga tadi pada titik dia penamaannya menggunakan apa? Huruf kapital. Nah, sedangkan pada garis untuk penamaannya itu menggunakan huruf kecil.
kita namakan ini sebagai garis G ya, atau garis H, atau garis A, atau ABC seterusnya. Yang penting dia itu harus menggunakan huruf kecil. Nah, ataupun juga garis itu penamaannya juga bisa menggunakan huruf kapital, tapi dia harus dua huruf kapital. Seperti contohnya itu garis A, B ya, garis C, D, dan seterusnya untuk penamaan garis ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke ya, kalau udah paham, sekarang ibu mau tanya lagi. Apa yang kalian tahu tentang bidang? Ayo, apa sih itu bidang? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, silakan Aki. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas. Ya, betul ya. Betul yang disampaikan oleh Afi ya, bahwa bidang itu berarti dia himpunan titik-titik ya. Nah, kalau ibu itu lebih mengartikannya seperti ini. Bidang itu adalah himpunan atau kumpulan garis-garis di mana anggotanya itu lebih dari 2 buah garis. Jadi kalau misalnya 3 buah garis, itu kira-kira bidangnya berbentuk apa? Segitiga? Ya, segitiga. Kalau 4 itu bisa menjadi apa? Persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan lain-lain. Jadi apa tadi kumpulan garis ya? Nah, tadi juga benar yang dikatakan oleh Afi bahwa tadi apa? Bahwa bidang itu dia memiliki 2 ukuran, yaitu berupa panjang dan luas ya, atau lebar. Oke. Nah, seperti halnya yang lain, untuk penamaan bidang sedikit berbeda nih. Untuk penamaan bidang itu dengan menyebutkan titik-titik sudutnya. Seperti contohnya, misalnya kita ada bidang apa? Misalnya A, B, C, D. Untuk penyebutannya berarti namanya bidang A, B, C, D. Terus apa lagi? Apa? E, F, G, H gitu ya. Dengan menyebutkan bidangnya, atau mungkin dengan 3 garis berarti bidang contohnya A, B, C. Nah, ya seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Berarti sekarang anak-anak udah paham ya, apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Oke, bagus. Oke anak-anak, karena semuanya sudah paham ya mengenai pengertian titik, garis maupun bidang, sekarang ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu anggotanya 2 orang. Oke, untuk kelompok pertama Ipah dan Intan ya, kelompok pertama. Kelompok kedua Citra dengan Afi. Oke, jadi nanti untuk setiap kelompok kalian akan mendiskusikan mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang ya pada bangun ruang. Nanti ibu akan bagikan kalian lembar jawaban. Nah, nanti lembar jawaban ini kalian tulis hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu untuk diskusi selama 20 menit ya. Oke, setelah dibagikan ya tadi lembar kertasnya. Nanti kalian setelah diskusi kalian mempresentasikan maju ke depan ya hasil diskusinya ya. Oke, untuk diskusi dimulai dari sekarang. Yuk. Oke, waktu diskusinya sudah berakhir ya. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Hasil diskusi kami, kedudukan titik terhadap garis dan bidang pada bangun ruang ada 2. 1. Titik terhadap garis. Titik terletak pada garis, titik terletak di luar garis. 2. Titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang, titik terletak di luar bidang. Oke, good job ya kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi betul ya yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kedudukan titik terhadap garis dan bidang itu ada yang terletak dan di luar ya. Oke, sekarang Ibu pengen dari kelompok 1 mempraktekkan hasil diskusinya. Di sini Ibu mempunyai alat peraga. Ini alat peraganya namanya adalah Where is me? Di mana aku? Jadi alat peraga ini nanti untuk menentukan kedudukan titik terhadap garis maupun bidang. Oke, Ibu itu dulu ya, jelaskan ya. Ini itu sebagai bidangnya, bidang alfa dan juga bidang beta. Ini sebagai kubusnya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Terus ini sebagai garisnya ya. Ini sebagai garis H dan ini sebagai garis G. Oke, ini ada amplop pedoman dan ini ada amplop soal. Oke. Dan ini ada titik A dan titik B ya.
Nah, untuk langsung mempraktekannya, silahkan kelompok 1 ambil soal ya, pada ambil soal. Silahkan ambil soal, terus soalnya dibaca ya, supaya teman-teman juga tahu. Di manakah aku? Aku adalah sebuah titik. Aku terletak pada garis G. Di manakah aku? Aku adalah sebuah titik. Aku terletak pada garis G. Coba silakan, Ibu pengen lihat di mana? Ya, terus silakan kerjakan. Ya, jadi bagaimana? Di mana? Ya, betul ya. Jadi karena titiknya itu terletak pada garis, maka jawabannya seperti ini. Nah, saya mau tanya lagi, bagaimana jika titiknya itu dia terletak di luar garis? Seperti ini. Ya, betul ya. Berikan aplaus lagi untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah memperagakan alat peraganya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya ya. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi saya dan teman saya adalah kedudukan titik terhadap garis dan bidang pada bangun ruang. 1. Titik terhadap garis. Titik terletak pada garis, titik terletak di luar garis. 2. Titik terhadap bidang, titik terletak pada bidang, titik terletak di luar bidang. Ya, bagus ya hasil presentasinya. Jawabannya benar ya. Oke, sekarang sama dengan kelompok 1, Ibu pengen kalian memperagakan kedudukan titik terhadap garis dan bidang menggunakan alat peraga ini ya. Ya, silakan ambil dulu soalnya lalu dibacakan agar teman-temannya mengetahui soalnya. Di manakah aku? Aku adalah titik. Aku berada pada kubus ABCD EFGH. Aku terletak di luar bidang ABCD. Di manakah aku? Aku adalah titik. Aku berada pada kubus ABCDEFGH. Aku terletak di luar bidang ABCD. Jadi di mana aku? Silahkan. Di mana aku? Ya, jadi apa titik-titiknya? Yang terletak di luar bidang ABCD. EFGH. Ya, betul ya. Jadi titiknya itu ada titik apa? EFGH. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalau titik yang terletak pada bidang ABCD apa? Titik A, B, C, dan D. Ya, betul. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, good job ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya. Hasil diskusinya dikumpulkan Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerti ya bagaimana kedudukan titik terhadap garis dan bidang pada bangun ruang, sekarang Ibu akan kasih kalian soal kuis ya, agar menambah pemahaman kalian mengenai materi ini. Oke, siapkan selembar kertas ya. Ibu akan membagikan soalnya. Nanti kalian tulis jawaban kalian di lembar kertas yang tadi kalian sediakan. Oke. Ya, untuk waktu pengerjaannya 10 menit saja ya. Sudah cukup kan pasti? Ya. Ayo, silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Oke, untuk waktu pekerjaannya telah selesai ya. Sekarang Ibu akan mengambil hasil jawaban kalian. Ayo, udah 10 menit. Ya. Mana? Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan soal kuis dengan tepat waktu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harap kalian di rumah nanti membaca ulang ya materi yang kita pelajari agar memantapkan pemahaman kita dan juga jangan lupa belajar untuk pelajaran minggu depannya ya. Oke, ya sudah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.